Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surhaida dengan NIM 2124028 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Hirani dengan NIM 2124017. Di sini kami akan menampilkan debat akademik yang berjudul Sejarah Pembaharuan Islam di India. Tema sejarah pembaharuan Islam. Sejarah pembaharuan Islam di India ini sangat penting karena India merupakan salah satu pusat munculnya gerakan-gerakan tajdid dalam Islam modern. Betul sudah, India bukan hanya pusat peradaban, tetapi juga melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh besar dalam pemikiran Islam modern. Kalau berbicara tentang akar-akar yang melatar belakangi terjadinya sejarah pembaharuan di India, saya berpendapat bahwa sejarah pembaharuan Indonesia ini, di India ini dilatar belakangi oleh dedikasi intelektual dan juga politik sosial. Apalagi setelah runtuhnya dinasti Mughal di India, sehingga yang membuat para ulama-ulama di India ini melakukan pembaharuan untuk membangkitkan kembali Muslim di India itu. Hal ini juga dijelaskan dalam buku karangan Hadj Nasution yang berjudul Sejarah Pembaharuan Islam. Di situ dijelaskan bahwa sejarah pembaharuan Islam di India ini dilatar belakangi oleh dedikasi intelektual dan juga politik sosial yang mengalami kemunduran. Saya memahami pada itu, tetapi menurut saya penyebab yang paling kuat itu adalah kolonialisme Inggris. Dalam buku yang dikarang oleh Samsudin, bahwa penyebab peradaban Islam itu membawa perubahan besar dalam sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Tentu kolonialisme sangat berpengaruh. Namun, tanpa adanya kelemahan internal dari bangsa India pada saat itu, maka kolonialisme itu tidak akan merebut tatanan mereka. Sehingga faktor internal merupakan faktor yang mendasar yang membuat pembaharuan Islam di India ini berlangsung. Kita bicara tentang tokoh. Menurut saya tokoh yang paling penting itu adalah si Waliullah al-Bahlawi. Beliau menggabungkan antara tasawuf, fikih, dan hadis, serta menekankan pentingnya kembali kepada keilmuan sejarah Islam. Memang betul, Syekh Waliullah berperan besar dalam pembaharuan Islam India. Tapi Syekh Waliullah ini hanya menggunakan pendekatan moralitas dan spiritual, sehingga yang membuat itu tidak cocok dengan keadaan India pada saat itu. India pada saat itu adalah negara yang membutuhkan pemahaman institusional seperti pendidikan modern, reformasi sosial, sehingga menurut saya yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan lebih berperan, yaitu dengan gerakan Al-Ittihad. Namun gerakan Al-Ittihad hanya menyentuh kalangan elit terpelajar untuk membangun basis sosial umat secara luas, berbeda dengan gerakan Waliullah yang lebih melenceng. Pembaharuan Islam di India memang memberikan dampak yang besar bagi nasionalisme Muslim. Bahkan gerakan Al-Ittihad ini yang membuat yang menjadikan satu negara Islam, yaitu negara Pakistan. Benar, tetapi jangan lupa dampak lain yang penting, yaitu kembali studi hadis, fikih, dan tasawuf, serta ulama-ulama India yang seperti Darul Ulum Deoband. Saya sepakat dengan yang saudara katakan, dan ini menunjukkan bahwa pembaharuan Islam di India ini tidak hanya mengarah pada modernisasi, tetapi juga kebangkitan tradisi keilmuan klasik. Perdebatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa pembaharuan Islam di India dan faktornya yaitu tentunya tekanan kolonial Inggris. Dan gerakan pembaharuan ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Syekh Waliullah, Sayyid Ahmad Khan yang melahirkan lembaga-lembaga penting seperti Al-Ittihad dan Deoband. Pembaharuan ini sangat berpengaruh bagi pendidikan, pemikiran, dan kebangkitan politik umat Islam di India. Sekian dari kami, semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran tentang sejarah pembaharuan Islam di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.